Mari saudara kita buka firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Banyak saudara, kita anak-anak Tuhan kerap kali kepingin mengenal akan Allah kita lebih dekat, tapi tidak tahu caranya. Sebab kita kepingin kalau kita dekat kepada Allah, maka kita akan selalu ada jalan keluar. Sebab hidup di dunia ini tidak ada yang tidak punya kesulitan. Dari kita dilahirkan sampai nanti mati, tetap ada kesulitan. Ya dah? Yang orang mati saja bawa kesulitan. Nguburi susah lagi. Ya toh? Maka dari itu kita harus belajar dari firman Tuhan. Tidak ada seorang pun di dunia ini kecuali Tuhan Yesus yang bijaksana, penuh pengertian, kaya raya seperti Salomo. Ya dah? Dia kaya komplit segala-galanya. Sampai istri pun, sampai zaman pertama Adam sampai sekarang tidak ada yang lebih daripada Salomo. Karena sampai istri pun 1000. Jadi tidak ada, manusia tidak ada. Punya 100 saja susah, ini 1000. Nah, kalau kita perhatikan orang yang hikmatnya kayak begitu, kenapa kok bisa punya istri sampai 1000? Apa itu keinginannya Salomo atau situasi dan kondisi yang mendorong dia begitu? Saya yakin saudara, Salomo juga tidak akan mau punya istri 1000. Kenapa? Susah. Punya 1 jar repot. Apalagi kalau punya 1000. Digilir setahun tidak habis. Iya dah? 1000 kan 3 tahun baru ketemu lagi. Lah, kira-kira kalau ketemu istrinya itu bisa ingat enggak? Saya yakin enggak bakal ingat. Yang mana? Maka dari itu saudara, kita belajar. Kita kerap kali diberkati Tuhan. Orang seperti Salomo. Pertama kali dia ketemu Tuhan pada waktu dia diangkat jadi raja, dia masih menyadari dirinya bahwa dia itu tidak mempunyai kemampuan karena masih muda. Maka dia minta kepada Tuhan apa? Hikmat, akal budi untuk bisa menimbang yang benar dan yang tidak. Dan Tuhan berikan. Dan tidak hanya diberikan itu, tetapi ditambah kekayaan dan kemuliaan. Kenapa saudara? Karena kata-kata dia sendiri, kata-kata Rasul Paulus, kata-kata Amsal Salomo sendiri. Coba baca di dalam Amsal 22 ayat yang keempat. Orang pinter ngerti, tapi bisa terperangkap, masuk dalam perangkap itu Salomo. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, Salomo ngarang, Salomo ngerti, Salomo mendapat. Ya dah? Karena pertama kali dia ketemu Tuhan, dia minta hikmat, kebijaksanaan. Itu kuncinya di mana? Adalah kerendahan hati. Kerendahan hati, saudara. Tuhan Yesus berkata apa? Belajarlah kepadaku karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Karena tanpa kerendahan hati, saudara, saudara tidak akan dapat mencapai mengenal akan Allahmu. Kerendahan hati ini kuncinya untuk mengenal akan Allah.
Karena kalau kerendahan hati, itu saudara mau belajar. Saudara mengenal akan pribadi saudara, itu rendah hati. Karena kalau saudara tidak mengenal diri saudara sendiri, saudara tidak akan mau menghargai orang lain. Kalau saudara tidak merasa kurang, saudara tidak akan mau belajar, betul? Maka dari itu, kuncinya itu adalah kerendahan hati. Salomo pada waktu dia minta kerendahan hati ini sama Tuhan, dia mendapatkan kekayaan, dia mendapatkan kemuliaan. Nah, maka Salomo bisa menulis begitu. Tetapi saudara tahu, yang diberi oleh Tuhan, berkat yang begitu melimpah, menyebabkan raja-raja di sekitarnya menaruh hormat, menghargai dia. Sehingga setiap putri raja diberikan Salomo. Karena apa? Kepingin dekat, kepingin punya mantu kayak Salomo. Maka istrinya 1000. Dan akibat daripada istrinya yang banyak itu, mengarahkan hatinya tidak kepada Tuhan 100%. Hal ini kerap kali terjadi sama orang Kristen, saudara. Saudara tiap hari minta berkat sama Tuhan enggak? Minta loh. Nah, lalu pengenalan saudara sama Tuhan itu sampai ke tingkat apa? Kalau Tuhan berkata, pertama kali kamu dan saya bertobat, itu adalah tingkatan apa? Anak. Betul dah? Kamu diangkat anak dah? Nah, anak yang kecil itu selalu minta enggak? Minta. Enggak bisa memberi, minta terus. Tapi kalau anak itu sudah mulai gede, minta atau minta-minta? Nah, jangan dijawab dulu enggak apa-apa. Kalau anak itu sudah mulai gede, remaja, sudah mulai dewasa, mulai pacaran toh? Hah? Nah, sekarang saya tanya, saudara ini calon mempelai enggak? Calon. Jadi belum jadi mempelai toh? Jadi sekarang apa itu Tuhan? Pacari toh? Loh, bener enggak? Pacari toh? Nah, sekarang di sini wanita dan laki-laki banyak. Orang kalau pacaran itu minta atau minta-minta atau menghimbau. Loh, sekarang ada orang pacaran 2. Ya toh? Saling mengasihi. Nah, kamu ini kan pacarnya Tuhan, calon pengantin perempuan toh? Nah, jadi saya bicara pengantin perempuan nih. Perempuan nih. Perempuan ini mengasihi laki-laki itu mengasihi perempuan ini. Kalau jadi pacar gitu apa? Beliin, minta ini. Malu dong, ya toh? Betul lah? Tapi bagaimana? Kalau lihat barang bagus ya. Betul enggak? Yang laki harus ngerti dong. Nah, kalau udah ngerti kira-kira bagaimana? Hah? Ya keterlaluan tuh ya dah. Katanya mengasihi, kalau itu ngomong bagus ya. Ya mesti ngerti tuh ya. Kepengen mau beli loh, ya dah. Beliin dah. Nah, itu tingkat pengenalan akan bakal suamimu lebih dekat. Kalau anak itu enggak begitu. Bagus ya mah, enggak. Mama minta dong, betul? Nah, kamu ini tingkatmu sekarang sudah menghimbau atau masih kanak-kanak minta? Kalau kamu menghimbau itu sudah lumayan.
Tapi repotnya orang Kristen masih banyak yang apa? Tambah ndak minta, tapi minta-minta. Lah itu tidak malah benar, malah merosot moralnya, saudara. Pengenalannya Tuhan payah. Nah, kenapa? Ini contohnya. Saudara itu kalau punya masalah, sembayangnya tambah banyak atau tambah sedikit? Banyak. Terus sembayangnya minta-minta atau minta? Minta-minta kan? Nah, kalau minta-minta itu sifatnya siapa? Anak. Sifatnya pengemis. Betul? Kalau anak minta sama bapak, lumayan toh ceceng dapetnya ya. Kalau peminta-minta dapat berapa? Cepat. Makanya kamu jadi orang Kristen kerap kali kenapa? Dapetnya pas-pasan. Cepat lah. Kenapa? Karena kamu tidak meningkat dari minta anak menjadi seorang pacar, menghimbau. Tapi kamu bisa menghimbau kalau kamu kenal baik sama pacar ini. Kalau sudah pacaran baru bisa menghimbau. Lah kamu sama Tuhan Yesus ini pacaran atau meminta-minta? 90% itu peminta minta. Makanya dapetnya pas-pasan terus. Lebih-lebih saya kerap kali ditemui orang, Pak, saya kalau sembahyang kok tidak dijawab-jawab sih Pak loh. Kalau pacar itu ada enggak? Yang ngejak ngomong tidak dijawab-jawab, ada enggak? Tidak ada, itu bukan pacar. Tapi kalau tidak dijawab-jawab itu siapa? Peminta-minta. Tidak perlu dijawab toh. Dan kamu perhatiin, peminta-minta itu kalau minta bagaimana? Selalu kan bilang, kasihani Pak, ya dah, kasihani Pak, kami gini. Lah kamu kalau sembahyang sama Tuhan tidak gitu. Tuhan kasihani kami dong Tuhan. Persis. Makanya saudara, kerap kali kita ini tidak menyadari pengenalan kita akan Tuhan ini menurunkan derajatnya Tuhan. Bukan menurunkan derajat kita. Kelihatannya rendah hati. Tapi itu rendah diri. Dan rendah diri itu membuat malu bapakmu yang di surga. Bapakmu kaya enggak? Maha kuasa enggak? Lah kok kamu punya mental kok ketakutan terus? Rendah diri, ketakutan. Coba, malu enggak bapakmu? Kok anaknya siapa sih? Nah, saudara. Maka dari itu saudara itu harus belajar firman. Karena firman Tuhan berkata, firmanku yang akan membersihkan kamu. Jadi watak-watak yang seperti itu hilang. Terus, dengan kamu membaca firman, maka imanmu menjadi kuat. Kokoh. Kenapa? Karena kamu melihat cara kerjanya Tuhan luar biasa. Tetapi Alkitab tadi berkata, kalau engkau mau mengenal Allah, kamu harus seperti menggali, mencari apa? Harta karun. Nah, cari harta karun itu susah apa gampang? Susah. Tapi kamu mau mengenal Tuhan dengan caranya gampang. Tidak bisa, saudara. Baca firman, gali terus. Dan baca firman itu paling susah. Kenapa? Gak ngerti, pertama. Kedua, ngantuk. Makanya saya bilang obat ngantuk nomor 1 itu Alkitab. Pasti deh. Kalau tidak bisa tidur, tidak usah cari obat tidur, tidak usah susah-susah, baca saja Alkitab. Terutama yang imamat bilangan itu, mesti ngantuk deh. Mesti siut-siut tidur, gampang. Jadi makanya itu saya bilang sama saudara, Alkitab ini komplit.
Dari obat-obatan sampai penyembuh, sampai mujizat, sampai berkat, semua ada. Dan saya belajar banyak. Firman Tuhan itu luar biasa. Selalu ada jalan keluar. Hebat tenan. Dan Tuhan itu tidak membedakan saudara. Saudara jangan bilang, "Lah ya Pak, tapi kan nyatanya Tuhan itu beda kasih." Enggak. Semua orang dikasihi sama. Contohnya, Salomo dipilih Tuhan, minta hikmat, diberi hikmat. Ada enggak orang yang pinter dan kaya raya dan hikmatnya lebih dari Daniel? Bukan anak Tuhan. Ada. Raja Tirus. Raja Tirus itu kalau saudara baca di dalam kitab Yehezkiel, itu luar biasa hikmatnya. Lebih daripada Daniel. Kayanya luar biasa. Karena dia ahli dagang. Diberikan, khusus loh, diberikan oleh Tuhan. Jadi bukan karena dia pintar gali, tidak. Diberikan oleh Tuhan. Jadi kasihnya Tuhan itu sama manusia itu semua sama, saudara. Karena di dalam Yohanes 3:16 bilang apa? Allah mengasihi isi dunia. Jadi tidak dibedakan, saudara. Tetapi setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi Alkitab mengajar saudara dan saya, jangan lihat orang lain. Masuk surga itu tidak gandeng-gandengan. Sendiri-sendiri. Maka dari itu, kamu sendiri mempunyai misi apa dari Tuhan? Kembangkan. Ikuti. Mengikuti aliran daripada kehendak Bapakmu di surga. Pasti engkau diberkati. Sebab apa? Untuk mengenal Allah, pikirannya Allah, itu susah, saudara. Susahnya gini. Saudara ini dilahirkan dalam daging dunia, ya dah? Sedang Tuhan Yesus itu roh yang menjelma menjadi daging. Saudara, daging yang juga dilahirkan di dalam roh. Betul tak? Di dalam Yohanes 3, Tuhan Yesus percakapan dengan Nikodemus bilang apa? Yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi saudara ini punya kelahiran dua enggak? Kelahiran daging, tetap daging toh. Kelahiran roh, tetap roh toh. Jadi saudara ini punya hidup di dalam dunia daging, di dunia, tapi hidup juga di dalam dunia roh. Karena saudara ini sudah hidup di dalam kerajaan surga apa enggak? Sudah apa belum? Sudah. Sudah. Nah, benar, pintar. Tapi saya mau tanya. Ada satu hal yang saudara kerap kali lupa. Dan salah persepsi. Tuhan Yesus nanti itu datang seperti pencuri. Betul? Jadi kalau nanti Tuhan Yesus datang, kamu tahu enggak? Nah iya, makanya itu. Makanya ini tadi saya ngomong perkara Salomo, kok Tuhan bilang ini kataan sebabnya apa? Kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Nanti anak-anakku itu banyak yang ketinggalan. Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Jadi kalau nanti Tuhan Yesus datang, kamu tahu enggak? Enggak tahu. Enggak tahu. Sebagian bilang tahu, sebagian bilang enggak. Tapi bingung enggak aku? Loh, kapannya Tuhan Yesus mau datang enggak apa-apa. Itu bukan urusan kamu. Bisa nanti malam, bisa besok, bisa 10 tahun lagi, betul lah. Tapi maksud saya itu kalau Tuhan Yesus nanti datang, kamu sebelumnya datang, kurang sebelum datang, kamu tahu enggak? Nah kalau enggak tahu itu kan kamu nanti ketinggalan. Ngerti? Jadi kalau nanti Tuhan Yesus mau datang, dikasih tahu enggak kamu? Oh, bingung lagi kan? Makanya saya bilang baca Alkitab. Di dalam Yohanes bilang apa?
Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu akan memberitahukan kepadamu. Makanya diperlukan kamu mengenal akan Tuhan lebih dekat itu. Dan di dalam kitab Tesalonika 1 Tesalonika 5 dikatakan, saudara-saudara, loh, coba kita baca. Supaya saudara ini nanti jangan ketinggalan. Nanti kalau ketinggalan kamu nyalain saya. Kamu bilang, lah Pak Yusa ndak ngasih tahu loh. Saya ndak mau disalahin. 1 Tesalonika 5 ayat 1 mulai. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ya dah? Terus ayat 4. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi kalau Tuhan Yesus datang seperti pencuri, untuk siapa? Untuk orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Tapi untuk kamu, Tuhan Yesus datang seperti pencuri, enggak? Enggak. Ayatnya loh yang ngomong, bukan saya loh. Tadi bilang toh? Tetapi untuk kamu, saudara-saudara, hari itu tidak apa? Hari itu tidak tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak terang, anak-anak siang. Contohnya begini loh saudara. Kalau ada pencuri mau datang ke rumah kamu tahu enggak? Enggak. Tapi kalau kamu berjaga, semalam suntuh enggak tidur, tahu enggak kamu? Tahu. Jadi perlunya penjaga kan itu. Nah, Roh Kudus itu di dalam diri kamu tuh tidur enggak? Enggak, meskipun kamu tidur. Tapi dia kan enggak tidur toh. Jadi nanti kalau Tuhan Yesus mau datang, tahu enggak kamu? Taunya bagaimana? Diberitahu oleh Roh Kudus. Tapi kalau orang yang dikasih tahu ini tidak mau bagaimana? Ya tidak tahu, betul? Nah, sekarang ini buktinya buat kamu nih, ini kamu sendiri. Kamu ngalami tidak? Kadang-kadang tengah malam dibangun ke Tuhan. Seperti ada yang bangunin gitu. Bangun? Kamu bangun atau ngantuk? Gitu enggak? Bangun sembahyang atau tidur lagi? Nah, yang doa itu sudah benar. Kenapa? Karena dilatih Roh Kudus. Sebab kenapa? Tengah malam kadang-kadang kamu tidur, ada gerakan bangun, sembahyang. Nah, kamu sembahyang. Itu maksudnya Roh Kudus melatih. Kalau nanti Tuhan Yesus datangnya tengah malam, kamu dibangunin sudah biasa. Tapi kamu ngantuk. Terus nanti kalau Tuhan ini datang sungguhan, kamu di mana? Tidur. Nah, jadi salah siapa? Makanya itu kalau tengah malam disuruh dibangun, disembahyang, itu latihan, saudara. Nah, kadang-kadang kamu sedang kerja sibuk atau sedang apa? Nanti kan ada gerakan dalam hatimu, sembahyang. Gitu. Nah, itu sembahyang. Itu berarti kamu dilatih untuk jadi apa? Peka terhadap suara, sign, tanda-tanda dari Tuhan. Itu yang menyebabkan saudara tambah lama tambah kenal akan Tuhan. Tapi saudara tidak mau. Karena apa? Ya karena ini masalahnya. Kita dilahirkan dalam daging.
Kita dilatih hidup di dalam roh. Susah, saudara. Sebab kita sudah biasa hidup, segala sesuatu direncanakan, jadi. Mau bikin apa? Bikin pola dulu, rencana jadi. Sedang di dalam Tuhan tidak begitu. Di dalam dunia roh, ciptakan firman roh itu menjadi kenyataan daging. Jadi sulit. Dan saudara dan saya harus belajar. Makanya dibutuhkan iman. Percaya akan sesuatu yang belum kelihatan. Itu iman. Nah, tapi orang Kristen salah. Kerap kali iman terimanya salah. Salahnya bagaimana? Begini. Ini contohnya. Kalau kamu berdoa jadi anak Tuhan. Tuhan, berikan aku pekerjaan. Berikan aku jodoh. Ya, lalu, nanti yang diberikan Tuhan kayak apa? Oh, kamu bisa nerima? Atau biasanya seneng dulu baru doa. Waduh, aku seneng ini loh Tuhan. Benar jodohku enggak? Benar ya Tuhan? Benar ya Tuhan? Lalu diimani. Nah, sebetulnya itu iman begitu itu kehendak Tuhan atau kehendakmu? Nah, kehendak kamu, bukan kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, diberi apa? Terima aja. Betul? Dan ternyata kehendak Tuhan bukan kehendak kita, saudara. Susah, saudara. Saya belajar dengan Tuhan tuh secara nyata sejak umur 12 tahun. Saya umur 17 tahun, saya diberikan jodoh. Belum kenal. Tapi malam itu jalan. Lihat, mimpi ada perempuan jalan. Tik, 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 tik. Lalu bilang, perempuan kok jalannya kayak kuda. Sebab dia pakai buntut ekor kuda. Kurus. Nah, pada pikiran saya besok kalau punya pacar, mesti gitar, gitu. Yang moloh, gitu. Ditunjuki perempuan gitu, ya saya tidak ketarik, toh. Tapi saudara, Tuhan bilang, saya bangun, saya sembahyang. Tuhan, aku kok ngimpi kok ada perempuan jalan aneh sih Tuhan. Tuhan bilang gini, itu jodohmu. Yang bener dong Tuhan. Kalau aku kok kepinginnya yang gitar. Lah kok mau kasih tipis kayak gitu toh Tuhan. Terus Tuhan bilang itu terbaik. Nah, kira-kira saudara mau nerima enggak? Nah ini katanya mau kenal Tuhan. Tapi tidak mau nurut. Lah bagaimana? Kalau mau belajar kenal Tuhan ya mesti nurut. Nah, saya nurut. Saya bilang, kok gitu sih Tuhan? Itu terbaik. Ya sudah. Oke deh Tuhan. Wes, enggak saya pikir. Ya enggak saya cari-cari. Jadi kalau ada perempuan tipis tak cari. Enggak. Nah ini salahnya orang Kristen kerap kali gitu saudara. Kalau sudah dapat firman, langsung matanya nyari. Enggak bakal ketemu. Sebab jalan pikirannya Tuhan bukan jalan pikirannya. Ternyata saudara tahu, saya satu kelas. Dia wakil kelas, wakil ketua, saya ketuanya. Setahun gak kenal. Artinya gak tahu lo dia bakal jodoh saya. Gak tahu saya. Padahal wakil saya. Tapi saya gak pernah. Kenapa? Gak pernah ketarik. Tapi pada waktu akhir kelas, saya duduk di luar kurang 5 menit. Karena dia wakil ketua, wakil kelas, dia kan mesti nyediain kapur, saya kasih tugas ini, kamu tugas ini. Jadi dia karena tahu telat, kapurnya habis, dia kan jalan cepat. Gitu, wah. Waktu lewat di depan saya, kaget saya setengah mati. Dek, kaget loh kok perempuan ini? Yoreknya persis itu. Pakai ekor kuda. Ting, 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 ting. Hah? Teman saya bilang, ada apa?
Malu dong saudara. Ternyata dia. Loh, lah pada waktu itu saya bilang kok dia. Nah, baru 2 tahun kemudian saya baru tahu. Oh dia duduk saya. Saudara tahu? Jadi kalau kamu berjalan dengan Tuhan, kalau kamu dapat firman Tuhan sekalipun, jangan dibayangin, dicari-cari, percuma, nggak bakal ketemu. Saya mengalami sendiri. Sebab saya dulunya ya mulai merhatikan, tidak ada, ternyata tidak ada yang cocok. Karena apa? Tuhan tidak ngomong namanya siapa, namanya sendak. Cuma lihatkan jalannya tok, tik-tik. Sebab apa? Alkitab yang ngomong. Ya di Amsal. Coba baca di dalam Amsal 15. Jadi Tuhan itu memang senengnya main gitu loh. Suka bikin ketegangan. Makanya kenali Tuhanmu, maka saudara nanti hidupmu luar biasa enak. Amsal 25 ayat 2. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu loh. Jadi kalau Tuhan itu ngomong, saudara jangan analisa apa-apa. Bingung. Tujuan saudara, tugas saudara, jalan saja hari demi hari. Kalau kamu percaya firman Tuhan, itu pasti nanti kamu nikmati dan ngalami. Itu Tuhan. Karena pengalaman saya itu banyak sekali. Nah, setelah saya tahu, wah dia jodohku. Nah, tak deketi dong. Lalu jangan kira kalau dideketi itu terus, kalau Tuhan yang mesti lancar pak. Ngawur. Tak deketi, malah ditolak saya. Ditolaknya mentah-mentah lagi. Waktu dia tahu kalau saya cinta, saya mulai deketi, dia bilang apa? Apa? Dia mau sama saya. Nyakiti hati lagi. Dia putih, saya hitam. Dia bilang, kalau dia mau sama saya, kelantang dulu. Kalau bisa putih, aku mau. Bayangin saudara. Jadi kulit hitam, saya dulu kayak orang Irian. Saya ini kalau kulit saya ini punya kelemahan. Kalau kena matahari, langsung hitam. Kenapa? Karena pada waktu dikandung, saya ini mamah makan jadam. Jadam itu buah yang panas luar biasa, sehingga saya dilahirkan tuh kayak orang Irian. Karena mau digugurin. Jadi saya ini kulit saya sekarang kalau kena matahari, kayak sport ya, hitam. Saya dulu tukang sport. Atletik semua, badminton, football itu saya suka. Jadi saya sama orang Irian itu sak setel. Nah, dia putih. Dia kena sinar matahari tambah merah. Saya kena sinar matahari tambah hitam. Jadi dia bilang kalau dia mau sama saya, kelantang dulu. Lah saya ya denger gitu kan sakit. Saya lapor sama Tuhan. Tuhan tuh loh, jodoh yang ngasih model kayak gitu itu. Belum sudah nyakiti hati. Loh, tapi Tuhan itu lucu. Jawabannya apa? Jangan sakit hati. Terima semuanya itu dengan pikiran yang positif. Positif apa? Gini. Dia putih, kamu hitam. Kalau kopi tok itu tidak enak. Susu tok ya tidak enak. Teh kopi susu sedap loh. Tuhan tuh suka gurau, saudara. Nah, akhirnya saya bilang, oke, gitu. Saya serang terus. Akhirnya kena, saudara. Sudah kena jadi pacar saya. Saya pacaran 13 tahun. Habis itu pacaran sama dia sampai kawin. Nah, saudara, kalau kamu nurut Tuhan itu luar biasa. Kan dulunya itu tipis. Wong berat badannya 37. Terus kering gitu tipis. Nah, tapi karena sudah kawin, lama-lama mekar. Jadi gitar. Loh, dapat tahu? Jadi apa yang saya rindukan dulu dapat. Jadi perkawinan itu tambah lama tambah manis atau tambah seneng atau tambah enggak, tambah seneng, saudara. Sudah gitu tambah lama tambah gitar, sekarang gitar bass.
Jadi saya dapetnya komplit, saudara. Dikasih bonus sama Tuhan. Loh. Jadi hidup kita itu bahagia terus terang, saudara. Karena berarti badan sekarang berapa? 73. Dulu 37. Sekarang 73. Lah, ini kenyataan. Makanya istri saya dia bilang gini, aku mau diet. Kau mau bawa diet ya bisa ndak? Percuma, tadi sakit semua. Udah nikmati aja. Sebab itu memang rencana Tuhan itu indah. Ngerti tidak? Jadi kalau saudara itu harus mengenal Tuhan, kenali Dia secara pribadi. Sebab kalau kamu kenal, kamu nanti tahu jalannya firman. Tuhan kalau berfirman itu bagaimana? Sebab tidak bisa ditebak, saudara. Semua anak saya begitu. Iin, Denny, Semi, semua saya ajari. Ini loh pengalaman papa, kamu alami dan ngalami semua. Luar biasa. Baik dalam usaha, baik dalam pekerjaan, dalam jodoh, dalam anak, semua mereka ngalami. Dan peka. Tuhan berbicara. Tuhan menuntun langkah-langkahnya. Indah luar biasa. Tapi cara Tuhan bicara, cara Tuhan bertindak, itu tidak bisa kita deteksi, saudara. Karena merahasiakan itu memang kemuliaan Dia. Tapi bagian saudara dan saya melangkah dengan penuh percaya bahwa rencanamu pasti tergenapkan dalam hidup saya. Indah, saudara. Makanya saya tuh ngalami semua. Saya mau punya anak diberitahu. Jadi saya tahu anak saya nanti bakal berapa, tahu. Perempuan, laki-laki, tahu. Namanya pun diberitahu. Loh, luar biasa dong. Indah hidup dengan Tuhan itu bahagia. Saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Ternyata saya lulus SMA mau sekolah teologi, Tuhan bilang, "Ndak, sekolah dokter." Loh, lucu tak? Saya bilang, "Loh Tuhan, katanya mau jadi hambamu." "Iya, nanti kalau sudah sampai waktunya." Loh. Setelah praktek 15 tahun Tuhan sekarang, "Copot pelangmu jadi penginjil." Loh. Sekarang? Ya wis, nurut baik. Enak, saudara. Mau enak sungguhan. Makanya hidup dengan Tuhan itu ngeri-ngeri sedep. Ngerinya karena tidak ngerti, jadi tegang. Tapi kalau nanti sudah digenepi, wah luar biasa. Itu dengan Tuhan. Maka dari itu, pelajari firman Tuhan dengan sungguh. Dan doa yang rutin. Jangan butuh doanya banyak. Tidak butuh doanya sedikit. Nanti kamu dipepet terus sama Tuhan. Sebabnya Tuhan itu kepingin ketemu kamu terus. Tapi kamu kalau tidak dikasih masalah, lari-lari. Jadi selalu tiap kali lihat mau lari, kasih masalah lagi. Mau lari, kasih masalah. Lalu kalau kamu minta apa-apa sama Tuhan, tidak dikasih berkelimpahan, tapi kasihnya apa? Pas. Coba kalau dikasih lebih, tidak balik-balik. Jadi tak kasih pas, jadi butuh lagi minta lagi lah. Makanya kalau kamu selalu dapetnya pas, kalau aku dapetnya berlebihan. Kenapa? Karena aku kalau punya masalah, aku malah terima kasih Tuhan urusanmu. Masalah ini biar terjadi, mengucap syukur, pokoknya apapun kamu pasti baik. Tapi kalau tidak ada masalah, saya sembahyang, menyembah, mengagungkan. Engkau itu luar biasa kok Tuhan. Tidak ada orang baik kayak aku, tidak bisa hidup seperti di luar Engkau. Loh, dia senang enggak? Senang. Makanya kalau minta butuh apa-apa, saya tidak pernah minta, tapi menghimbau. Makanya pada waktu bulan Februari sudah Krismas, saudara, saya lihat mobil Galen bagus. Bagus sih kayak gini. Harganya juga bagus, ratusan juta loh. Sekarang 250 juta. Saya ngomong gini loh. Ini mobil bagus Tuhan. Jadi ndak sembahyang, ngomong. Masa kalau sama pacare diem, mesti tahu dewek dong. Ya tidak bisa. Ini yang Tuhan, ini mobil bagus. Kalau ngasih kayak gini loh, hebat Tuhan. Nah, saya tidak minta kan? Menghimbau.
Saudara tahu, saya keluar dari pameran, dia ngomong sama saya, nanti tak kasih. Aku bilang, amin. Seminggu kemudian saya diberi mobil baru. Seminggu. Bayangin. Seminggu kemudian saya tidak mikir mobil, mikir anak saya. Anak saya punya masalah, mau bayar menutup ceknya 280 juta, tidak ada duitnya. Bayangin. Dia lapor sama saya, Pak, aku kurang 280. Lah Papa tidak punya. 10 juta ya punya. Tapi kalau ratusan mana punya. Hamba Tuhan. Ini biaya Pak, aku utang. Oh, bunga bank kayak gini utang. Nanti kamu mati habis. Lah terus biaya Pak? Sembahyang. Tapi belum dijawab. Ya sudah sembahyang. Masuk, sembahyang. Wah dia ngotot terus sembahyang. Tuhan ini cekku blong ini. Diblokir. Saudara, lah saya wong bapake. Kan lihat anak situ kan ya bantu, enggak bisa bantu duit, bantu sembahyang. Saya masuk kamar. Jam 3. Sembahyang, Tuhan. Anakku itu butuh 280 juta. Aku enggak punya, wong aku hambamu. Tapi Engkau itu kaya loh Tuhan. Aku waktu pergi ke surga kan lihat jalanannya emas Tuhan. Emas itu aspalnya emas, kerikile emas, watune ya emas ya toh. Aku bilang Tuhan, buat kamu kerikile itu cukuplah tendangan. Saya ngomong gitu loh saudara. Saya sembahyang ya ngomong ngobrol dengan Tuhan gitu. Cukup kerikile Tuhan tendang, mau masuk ke kantongku. Itu cukup kerikile baik. Enggak usah gelondongan, enggak usah kerikil lah. Saudara tahu? Saya selesai sembahyang jam 4. Bel berdering. Dia terima. Dia bilang, mau cari Pak Yusak? Ya, saya. Pak, saya ini baru dari bank. Loh, dari bank ngapain? Wong jam 4 kok dari bank? Ya, baru pulang Pak. Jam 3 tepat setengah 3 saya diperintah. Jam 3 tepat saya di bank. Bank masih buka. Saya minta uang, ngirim uang kamu. Hah? Kamu ngirim uang aku? Ya. Berapa? Oh, 400 juta. Bukan family. Bukan orang yang saya layani. Zaman Krismon. 400 juta. Bingung aku. Loh, nanti dulu. Buat apa? Tak tahu Pak. Nanti saya sembahyang. Jadi masih megang telepon ini. Tuhan ini maunya apa? Tuhan bilang ini. Wong kowe tadi baru sembahyang. Minta kerikile mbok tak tendang. Kerikile tak tendang sungguhan kowe bingung. Loh, kok kasih sungguh? Iya. Lah buat apa ini? 280 juta berikan anakmu. 40 juta berikan hamba-hamba Tuhan. 80 juta, kamu punya uang 10 juta, punya. Tambahi mobilmu tukar sana. Helm baru. Karena aku sudah janji seminggu kemudian ngasih kamu. Bayangin saudara. Dalam waktu 1 jam. Tuhan kirim semuanya. Bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Waktu saya keluar, anak saya pagi-pagi bingung saudara. Karena hari ini cek sudah datang. Waduh piye ya Pak. Aku bilang, kamu butuh berapa sih? Wah. Terus dia bilang, 280 juta. Kecil tak gitu. Dia bilang, Papa ini kok guru terus? Aku ini deg-degan. Loh, siapa yang guru? Aku bilang gitu. Nah ini, ayo pergi bank sama saya, tak kasih. Loh, Papa punya dari mana? Kemarin ada orang ngirim. Berapa Pak? 400 juta. Nah, terus Tuhan bilang apa? 280 juta suruh ngasih kamu. Wah, puji Tuhan. Papa sembahyangnya bilang apa toh? Aku bilang, kerikile wae surga, jalan emas itu tak kon nendang. Kok ditendang sungguh. Tuhan itu luar biasa, saudara. Jangan batasi kuasa Allah. Dia sanggup lakukan segala perkara. Amin. Dah kerja ini. Ayo sembahyang. Sembahyang.